Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu haji dan umrah. Dan kita sampai pada pembahasan bagaimana kalau sudah melampaui mikot dan masih belum berihram, belum memulai melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrohnya. Jadi kalau kita haji atau kita umroh sampai di mikot kita harus mulai. Nah, sebagaimana kalau orang mau sholat gitu, mulai dengan takbir Allahu Akbar. Nah, kalau orang itu haji atau umroh sampai di mikot, maka dia harus memulai labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya. 6. Mujawazatul miqati min ghairi ihram, melampaui mikot tanpa ihram. Man jawazal miqat ghaira muhrimin wa huwa yuridul hajj wal umrah. Orang yang melampaui mikot tanpa memulai ihram padahal ia berniat haji atau umrah. Tsumma ahrama ba'da mujawazatihi faqad athima bidzalika. Lalu dia setelah melampaui kemudian baru memulai ihramnya, maka dia dosa. Harus beristighfar, harus bertaubat kepada Allah SWT. Wala yadhhabu anhu al-ithmu illa ayya'uda ilal miqati fayuhrima minhu. Dan tidak bisa terhapus atau tidak bisa diganti dengan kafarat atau bayar dam. Tidak ada gitu ya. Nah, satu-satunya jalan adalah supaya haji atau umrohnya sempurna, mundur lagi balik ke mikot dan memulai ihram di mikot. Atau kalau ndak gitu karena ndak bisa. Wah, ndak mungkin. Kenapa? Karena naik pesawat atau naik bus gitu. Naik bus rombongan ndak mungkin balik. Nah, kalau naik kendaraan pribadi bisa balik gitu. Naik bis, nah, maka nggak mungkin. Nah, kalau gitu maka dia harus beristighfar dan harus bertaubat. Tsumma yutimmu sa'ira nusukihi, setelah itu kemudian berlanjut terus sampai ibadahnya sempurna. Fa in lam ya'ud fa nusukuhu sahihun wa qad lahiqahu al-ithmu wa la dama alaihi. Kalau dia sudah melampaui baru ihram, enggak balik lanjut, maka dia dosa ya harus beristighfar, harus bertaubat. Jadi enggak sekedar ibadahnya tidak sempurna, tapi dia dosa, harus beristighfar dan harus bertaubat. Ya. Dan tentu ada kekurangan gitu.
dan haji atau umrohnya tetap sah, wala dama alaihi, dan tidak ada kewajiban membayar dam, tidak ada kafarat. Li hadithi Safwan ibnu Ya'la, berdasarkan dengan hadis Safwan ibnu Ya'la, gitu. Anna Ya'la qala li Umar radhiyallahu an, bahwa Ya'la berkata kepada Umar radhiyallahu an, arini an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaihi, beritakan kepadaku, tak gambarkan kepadaku keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan wahyu. Nah, kemudian diceritakan gitu ya. Nah, kemudian karena hadisnya panjang, kita potong di tengah-tengah dia mendapatkan wahyu itu. Ada yang bertanya tentang orang yang niatnya haji atau niatnya umroh melampaui mikot tapi masih pakai jubah, masih pakai minyak wangi. Nah, setelah wahyu itu selesai, lalu Rasulullah SAW berkata, aina alladhi sa'ala anil umroh, mana orang yang bertanya tentang umroh tadi? Fa'utiya birajulin faqala, maka didatangkan orang yang bertanya itu, dan ia setelah datang maka Nabi SAW bersabda, ihsilit tib alladhi bika thalatha marrat wanzi angkal jubbah wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika. Nah, bersihkan minyak wangi yang kamu pakai itu, ya, 3 kali. Ya. Wanzi angkal jubah, dan lepaskan jubahmu. Wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika, dan lakukan dalam umrohmu sebagaimana kamu melakukan di dalam hajimu. Nah, jadi ada orang yang sudah melampaui mikot jauh, ya, jauh, kemudian dia niatnya sendiri adalah haji atau umroh, kemudian dia belum berikhram di mikot, dan ini sudah sangat jauh, gitu. Nah, nggak mungkin kembali. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar membersihkan minyak wanginya yang dipakai dan melepas jubahnya dan melakukan seperti orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh, agar dilakukan seperti itu. Dan tidak diperintah untuk membayar dam. Tidak diperintah untuk membayar dam. Karena dia tidak mengikuti aturan, maka dia harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Syekh mengatakan, fahadzal haditsu yadullu dalalatan sharihatan. Hadis ini sangat jelas ala anna man ata mukhalafatan aw mahdzuran min mahdzuratil ihram, bahwa orang yang menyelisihi aturan atau melanggar larangan-larangan ihram, falaisa alaihi illa ayyada'ahu faqad, maka dia tidak diwajibkan apa-apa selain dia harus menghentikan kekurangan, kesalahan itu, gitu. Lianna Rasulullah alaihi salatu wasallam lam ya'muri rajula labisal jubbatil mutadhammikh bidi bin nisa wa huwa al khaluqu kama fi riwayatin ukhra illa ayyanzi al jubbah. Sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah orang tadi itu selain melepas jubahnya dan membersihkan minyak wangi yang dipakainya. Walam ya'muruhu bidzabhi hadiyil jaza, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan agar menyembelih hadiyu sebagai kafarat atau sebagai denda. Ya, walau kana wajiban la amarahu, seandainya yang melakukan pelanggaran ihram, yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam aturan ihram itu harus membayar dam, harus menyembelih kambing misalnya, gitu. Nah, la amarahu bihi, pasti Rasulullah SAW
memerintahkan li'annahu la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah, karena tidak boleh menunda penjelasan apabila dibutuhkan. Lah orang ini butuh, orang ini sudah jelas melakukan kesalahan, yaitu jauh dari melewati mikot, belum memakai baju ihram, ya, dan belum memulai, dan masih pakai minyak wangi, ya. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk membayar dam. La yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Nah, tidak boleh menunda penjelasan, dan memang tidak ada penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Lah ini butuh penjelasan, tapi kenapa tidak diberikan penjelasan? Gitu. Nah, berarti memang tidak ada kewajiban. Gitu. Nah, dan diperintahkan untuk melepas jubahnya, membersihkan minyak wanginya, dan melakukan seperti yang dilakukan dalam aturan haji dan dalam aturan umroh. Nah, ini penjelasan bahwa kalau kita melakukan ibadah haji atau umroh harus betul-betul belajar mengikuti tuntunan supaya dari awal sampai akhir sempurna, dan apabila ada kekurangan yang berkaitan dengan mahdzurat al-ihram, ya, yang semisal dengan ini, maka tidak ada dam. Nah, dan yang berkaitan dengan pakaian, yang berkaitan dengan minyak wangi, yang berkaitan dengan misalnya potong kuku atau apa, itu tidak ada damnya. Tapi kalau pelanggaran yang dilakukan itu adalah berhubungan suami istri dalam keadaan dia ihram, maka batal haji dan umrohnya, tidak ada jalan lain kecuali dia harus kembali ke mikot baru mulai lagi. Nah itu. Nah, adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, minyak wangi, atau memotong rambut atau hal-hal yang semisal dengan rambut, potong kuku, nah itu, maka yang betul tidak ada damnya, dia hanya dituntut untuk beristighfar dan bertaubat, dan ibadahnya sah tapi tidak sempurna. Ibadahnya sah tapi tidak sempurna di dalam bab sholat banyak kita jumpai. Misal kalau orang itu jamaah, sholatnya tidak rapat, maka jamaahnya tidak sempurna dan jamaahnya sah. Nah, sah tapi tidak sempurna. Nah, jadi itu. Nah, di sini juga seperti itu, yang melakukan pelanggaran maka tidak kena kafarot, tidak membayar kafarot atau tidak membayar dam. Istilah dalam haji dan umroh yang lebih masyhur adalah dam. Tidak kena dam, tapi dia harus beristighfar dan bertaubat. Dan yang kedua, sesungguhnya ibadahnya menjadi tidak sempurna. Ada hal-hal yang kurang, tapi tetap sah. Nah, lalu ihram di mikot itu seperti apa? Nah, ini langsung saja. Ihram di mikot apabila bukan musim haji, dia hanya umroh, maka jelas labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma bi umrotin, boleh-boleh saja. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa masing-masing. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Sah. Ya, sah seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa apabila tidak di musim haji dan berangkat umroh, maka di mikot, gitu, di mikot gitu, sunnahnya adalah mandi, kemudian kalau laki-laki melepas seluruh pakaiannya dan memakai 2 lembar kain, lalu memulai setelah itu. Bagaimana memulainya? Memulainya adalah labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma bi umrotin. Nah, adapun apabila di musim haji, haji itu yang kita kenal ada 3. Maksudnya yang dijelaskan di dalam Islam itu ada 3, haji tamattu,
haji qiron dan haji ifrad. Haji tamattu. Haji tamattu adalah melakukan umroh setelah selesai tahallul, nah maka dia sudah putus dari ihramnya nanti tanggal 8 Dzulhijjah, pakai ihram lagi dan memulai haji. Lah bagaimana niatnya waktu di mikot. Nah, dan kita orang Indonesia secara umum lewatnya adalah dari Indonesia naik pesawat turun di Jeddah langsung ke Mekah atau ke Madinah dulu. Nah, nanti berangkat haji atau umrohnya dari Madinah. Apabila langsung dari Indonesia ke Mekah jadi turun di Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, maka mikotnya adalah di atas pesawat kurang lebih 20-25 sebelum mendarat, nanti diumumkan oleh pihak pesawat. Apabila ke Madinah dulu, berarti kita nanti mikotnya mengikuti mikot penduduk Madinah, yaitu di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Lah ketika kita di mikot, maka kalau kita hanya umroh, karena di musim umroh bukan di musim haji, labbaik Allahumma umrotan, maka kita sudah mulai. Apabila kita di musim haji, lalu hajinya tamattu. Haji tamattu umroh, kemudian tahallul, ihramnya terputus, kemudian baru mulai lagi haji tanggal 8. Maka cara ihramnya bisa dengan dua cara. Yang pertama hanya umroh saja, meskipun di dalam hati nanti haji pada tanggal 8 mulai. Nah itu ya. Nah, waktu di mikot, labbaik Allahumma umrotan, boleh. Kenapa? Karena ini berangkat untuk haji tamattu, umroh dulu kemudian terputus, terus nanti tanggal 8 setelah pakai ihram lagi, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Atau dari mulai mikot langsung mengikrarkan labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an ilal hajj. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh tamattu sampai waktunya haji, itu ihram haji. Labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an ilal hajj. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh tamattu maksudnya umroh selesai terus tahallul, terus akhirnya sudah tidak dalam keadaan ihram lagi sampai musim haji datang baru ihram lagi. Nah, juga boleh seperti itu. Kita boleh umroh saja atau boleh umroh tamattu sampai musim haji baru ihram lagi. Nah, itu apabila kita hajinya tamattu, dan haji tamattu itu haji yang paling bagus, yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, kecuali orang yang dari rumahnya membawa hewan hadyu. Nah, kalau dari rumahnya berangkat membawa hewan, misalnya Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju ke Mekah membawa hewan, menggiring hewan untuk hadyu, untuk disembelih di tanah suci. Karena ini adalah ibadah yang sangat besar. Lebih tinggi daripada kurban. Sedangkan kurban saja itu ibadah yang paling afdhal, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali orang itu jihad, membawa hartanya, orangnya mati syahid, hartanya habis di medan perang, maka itu tidak terkalahkan. Tapi kalau tidak kayak gitu, maka kurban di Idul Adha itu adalah ibadah yang paling utama. Nah, hadyu di tanah suci di musim haji bagi orang yang haji, nah itu semisal dengan kurban, dan itu yang lebih tinggi daripada kurban biasa. Nah, kenapa? Karena dari sisi kurban, sama-sama kurban, ini dilakukan oleh orang yang haji dalam keadaan dia ihram, dan ini dilakukan di tanah suci. Nah, Rasulullah SAW membawa hadyu dari Madinah. Nah, yang membawa hadyu harus hajinya haji qiron.
Nah, sekarang haji qiron itu apa? Haji qiron itu umroh dan haji tanpa terputus dengan tahallul di tengah. Jadi misalnya tanggal 10 Dzulqa'dah itu sudah di mikot masuk menuju ke Mekah tanggal 10 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemarin tanggal 9 Dzulhijjah itu Arafah, wukuf tanggal 10. Nah, tanggal 10 kemudian melempar jumroh Aqobah di Mina, kemudian misalnya kepingin segera terbebas dari ihramnya, nah kemudian tawaf ifadah, kemudian tahallul, nah maka dia baru 1 bulan penuh baru selesai dari ihram. Nah, larangan-larangan ihram sudah selesai. Nah, itu haji qiron. Haji qiron adalah umroh dan haji jadi satu, tidak terputus dengan tahallul di tengah. Nah, kalau haji qiron, maka sejak di mikot, cara ihramnya adalah labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Untuk umroh dan haji. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Berangkat ke tanah suci di musim haji, hanya haji saja, nggak pakai umroh. Hanya haji saja dan nggak pakai umroh. Gitu. Dan ulama berbeda pendapat. Gitu. Yang seperti ini, gitu. Kebanyakan masih tetap boleh. Dan pendapat yang kedua tidak boleh kecuali dalam keadaan tertentu. Setiap musim haji, apabila ada orang yang berniat haji harus dengan umroh, tidak boleh haji saja kecuali apabila ada syarat-syarat tertentu. Misalnya apa? Misalnya tidak mempunyai waktu untuk umroh. Bagaimana itu? Misalnya sangat mepet, berangkat dari rumahnya tanggal 8 sampai di tanah suci tanggal 9. Kalau dia umroh dulu bisa-bisa nggak menjumpai wukuf di Arafah. Dia sampai di sana sudah tanggal 9. Wah, ini tanggal 9, sudah maghrib, sudah isya, sudah malam. Kalau saya umroh dulu baru menuju ke Arafah dan macet kayak gini, bisa-bisa sampai akhirnya waktu wukuf habis. Nah, kalau gitu terus bagaimana? Nah, orang yang kayak gini baru boleh gitu, berangkat haji tanpa umroh. Gitu. Nah, itu pendapat ulama, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa enggak, haji tetap 3 macam. Dari awal haji ada 3 macam, haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad. Pendapat yang kedua, haji itu gitu, yang normal hanya haji tamattu dan haji qiron. Haji ifrad gitu, sudah tidak boleh kecuali orang yang dalam kondisi khusus tadi itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, dakhalatil umratu ilal haji, dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Dulu, di zaman-zaman dulu sampai zaman Rasulullah, orang umrah saja, haji saja. Nah itu. Nah, lalu di zaman Rasulullah SAW umroh masuk ke dalam haji, maka tidak boleh orang haji tanpa ada umrohnya sampai hari kiamat. Nah, dan di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, dakhalatil umratu ilal haji. Ya. Umroh masuk ke dalam haji. Maksudnya orang yang berangkat haji di musim haji, dia harus umroh dan juga haji. Gitu. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ali amina hadha amlil abad. Apakah hanya untuk tahun kita ini atau untuk selama-lamanya? Bal li abadin abad. Rasulullah SAW bersabda bahkan untuk selama-lamanya. Nah, yang diangkat di sini gitu, dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Nah, ini
cara berihram. Nah, lalu merubah niat di perjalanan. Bagaimana itu? Gitu. Maksudnya merubah niat di perjalanan haji sudah masuk mikot, waktu masuk misalnya begini. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Haji ifrad, haji saja nggak pakai umroh. Begitu sampai di Mekah, entah akhirnya kepingin umroh, atau ada yang nasihati, atau sadar. Nah, kemudian sampai di Mekah, tawaf, kemudian sa'i. Meskipun sudah selesai tawaf, selesai sa'i, nah lalu merubah niat, ini saya jadikan tawaf dan sa'inya umroh. Ini di musim haji, waktu di mikot, misalnya dia haji ifrad, cuma haji saja nggak pakai umroh. Nah, begitu masuk Mekah, tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, kemudian entah ada yang menasehati, entah sadar, intinya bahwa waktu di mikot itu hanya ihram haji, tapi sekarang kepingin umroh dan haji. Maka boleh merubah niat, tawaf dan sa'i ini adalah diniatkan sebagai umroh, dan nanti akan melakukan tawaf haji lagi dan tawaf umroh lagi. Tawaf untuk haji dan sa'i untuk haji. Gitu. Karena orang yang haji itu juga harus ada tawaf dan harus ada sa'i. Sa'yul hajj, nah, dan tawaful hajj. Tawaful hajj bisa tawaf ifadhah. Nah, intinya boleh merubah niat itu. Lagi, apabila orang itu waktu di ihram niatnya qiron, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Dan tidak muncul di dalam pikiran dan di dalam hatinya bahwa nanti setelah umroh tahallul terus bebas dari ihram. Tidak muncul begitu, apapun sebabnya. Entah dengan sengaja atau entah karena nggak paham atau entah karena lupa. Yang penting berangkat ini adalah niat umroh dan haji. Nggak ada pikiran setelah umroh tahallul nanti tanggal 8 mulai, nggak ada pikiran kayak gitu. Berarti kan kalau nggak ada pikiran kan umroh dan haji berarti maksudnya sambung gitu. Nah, meskipun begitu, apabila sudah di Mekah gitu, belum selesai umroh atau sudah selesai umroh, diperintah untuk merubah menjadi tamattu, dan itu lebih bagus. Maksudnya tamattu bagaimana? Yaitu setelah umroh tahallul terus bebas dari umrohnya. Bebas dari ihramnya. Nanti tanggal 8 baru ihram untuk haji. Nah, jadi misal baru tanggal 1 Dzulqa'dah masuk di mikot pakai ihram. Kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Dan pemahamannya nggak pakai di tengah-tengah nanti itu tahallul. Setelah umroh nggak pakai tahallul. Jadi pemahamannya ya berarti ini ihram terus sampai selesai umroh dan haji. Itu pemahamannya. Ya. Nah, begitu sampai di Mekah, entah sadar, entah asalnya nggak paham jadi paham, atau ada yang memberitahu. Nah, maka yang lebih bagus baginya adalah merubah niatnya menjadi haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Umroh terus tahallul. Nah, jadi sampai di Mekah tawaf, setelah tawaf kemudian sa'i, setelah sa'i tahallul. Tapi harus dengan pemahaman, gitu, harus dengan pemahaman. Nah, kalau waktu di mikot tadi itu pemahamannya tidak kayak gitu, ya memunculkan aku rubah atau aku jadikan ibadahku ini tamattu. Tamattu apa? Umroh terus tahallul. Nanti di musim haji mulai tanggal 8 baru mulai ihram lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkannya adalah setelah umroh.
Bagaimana itu? Waktu di mikot, banyak yang atau Rasulullah dan sahabat yang lain yang membawa hadyu, hajinya haji kiron, dan yang tidak membawa hadyu, hajinya seperti haji Rasulullah SAW. Hajinya seperti haji Rasulullah SAW. Banyak yang kayak gitu. Begitu Rasulullah SAW dan para sahabat sudah sampai di Mekah, kemudian tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang tidak membawa hadyu, semuanya tahallul dijadikan tamattu hajinya. Umroh, terus tahallul, namanya haji tamattu. Nah, baru nanti tanggal 8, dari tanggal 8, nanti ihram untuk haji. Meskipun waktu di ihram tidak punya niat kayak gitu. Buktinya mana? Buktinya adalah putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah. Diperintah oleh Rasulullah SAW untuk tahallul. Setelah tahallul, bebas. Nah, setelah beberapa hari, ketemu suaminya yaitu Ali radhiyallahu an yang berangkatnya dari Yaman. Beda jalan, gitu ya. Beda jalan. Dari Yaman mikotnya di Yalamlam. Dari Madinah mikotnya di Dzulhulaifah. Beda jalan, gitu. Nah, dan menjumpai istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan tidak ihram. Bagaimana? Misalnya pakai minyak wangi, gitu ya. Kalau pakaian kan wanita sama saja, gitu ya. Nah, pakai minyak. Lalu kaget dan tanyakan, kemudian dijawab sesungguhnya diperintah Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan semua yang tidak membawa hadyu, semua yang tidak membawa hadyu, yang tidak membawa hewan, diperintah untuk tahallul. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, gitu, lawis takbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadi. Seandainya aku bisa mundur gitu ya. Gitu. Jadi seandainya waktu ini bisa mundur terus balik lagi, maka aku tidak membawa hadyu dan aku hajinya adalah tamattu. Dan ada faedah dari hadis itu, ulama menjelaskan berarti haji yang paling afdhol adalah haji tamattu. Tapi kalau dari rumah membawa hadyu, tidak ada jalan lain kecuali haji qiron. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah ihram, gitu ya. Lalu terakhir, apabila orang itu dalam keadaan sakit atau orang itu dalam keadaan misalnya ada hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya. Misalnya apa? Wanita datang bulan, terus wah nanti datang bulan terus bagaimana ya, nanti bisa lanjut apa enggak? Padahal waktunya terbatas. Kenapa? Karena kaitannya dengan tiket pesawat. Atau misalnya dalam keadaan hamil, gitu, hamil tua. Nah, ini bagaimana? Nah, ada kasus di zaman Nabi SAW, seorang wanita ditanya, apakah kamu kepingin haji? Saya dalam keadaan sakit. Kalau kamu kepingin haji, gitu, meskipun dalam keadaan sakit, tidak apa-apa, dan ditunjukkan cara ihram, cara membaca ihram ketika di mikot, supaya nanti kalau tidak bisa lanjut, itu tidak pakai membayar dam, dan tidak wajib mengulang. Tidak wajib mengulang. Nah, dan difahami oleh ulama ahlu sunnah, ini adalah tambahan pelajaran yang sangat penting, meskipun orang itu zahirnya tidak ada masalah apa-apa. Apa itu? Yaitu menambahi setelah labbaik Allahumma umratan, setelah itu ditambahi Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Gitu. Nah, ini tambahan bacaan waktu orang ihram di mikot. Jadi misalnya berangkatnya hanya umroh saja. Maka dia di mikot, setelah memakai baju ihram, lalu memulai kalau seandainya sholat itu takbiratul ihramnya, gitu. Nah, ini memulai umrohnya,
labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Lalu ditambahi, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku akan tahallul apabila aku tertahan. Maksudnya apa? Apabila aku tidak bisa melanjutkan ibadah ini. Nah, apabila dia membaca seperti ini, lalu sakit atau ada sebab tertentu nggak bisa lanjut, maka ibadah yang dia lakukan itu sah ya, meskipun nggak sempurna itu, tapi yang dilakukan itu sah dan dia tidak kena dam meskipun tidak bisa lanjut ya, dan tidak berkewajiban untuk qadha. Tidak berwajiban untuk qadha. Misal yang berangkat umroh dari Indonesia ke Madinah dulu. Lalu dari Madinah ke Mekah, biasanya kalau di zaman-zaman kita ini yang umrohnya 9 hari kepotong 2 hari di perjalanan, dan itu hampir semua travel sama, hampir semua perjalanan sama. Yang 9 hari kepotong 2 hari di perjalanan tinggal 7 hari. Untuk di Madinah 3 hari tinggal 4 hari. Nah 4 hari ini dibawa pergi ke Madinah, dari Madinah dibawa pergi ke Mekah. Nah muncul dalam pikiran, wah ini hari-hari saya datang bulan. Kalau pas dia mau berangkat ke Madinah, dari Madinah mau ke Mekah datang bulan, bagaimana ini? Nah itu, padahal datang bulannya 7 hari, waktu dia hanya 4 hari dan otomatis dia nanti harus pulang ke Indonesia. Dan tidak boleh dia tawaf dalam keadaan datang bulan. Karena Aisyah radhiyallahu anha waktu haji tidak tawaf karena dia datang bulan pas waktu datang di Mekah. Nah itu. Nah, bagaimana ini? Nah, tetap berangkat seperti orang-orang yang sedang dalam keadaan suci, dan waktu di mikot membacanya ya, labbaik Allahumma umratan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh dan aku akan tahallul apabila aku tertahan. Nah akhirnya berangkat sampai di Mekah, waktunya orang tawaf, enggak tawaf. Nah menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat datang bulannya belum selesai. Padahal misalnya nanti habis zuhur harus pulang ke Jeddah terus naik pesawat. Lah maka pagi ini dia enggak tawaf, dia sa'i. Setelah sa'i tahallul. Nah, dan dia enggak pakai tawaf karena tawaf tidak boleh dalam keadaan datang bulan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha waktu haji bersama Rasulullah SAW, pas waktunya tawaf, waktu umroh, tawaf umroh ya, Aisyah radhiyallahu anha datang bulan. Akhirnya tidak tawaf. Nah, tanggal 8 waktunya haji, berangkat ke Mina bersama Rasulullah, ke Arafah, malamnya ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi untuk melempar jumroh. Nah, ke hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Nah, kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah selesai. Nah, waktunya mau pulang ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha menangis. Kenapa menangis? Karena perjalanan seberat seperti ini, ibadah yang besar kayak begini, orang-orang mendapatkan 2 pahala, yaitu umroh dan haji. Dan Aisyah radhiyallahu anha hanya dapat haji, umroh nggak dapat. Kenapa? Karena waktu umroh datang bulan. Nah berarti kan umroh nggak boleh dalam keadaan haid. Nggak bolehnya apa? Nggak bolehnya adalah tawafnya. Nah Rasulullah SAW menyarankan, jadikan hajimu qiron, maka sudah menyatu umroh dan haji. Tetap menangis dan maunya adalah umroh sendiri, haji sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman saudaranya, nah, untuk mengantarkan Aisyah radhiyallahu anha keluar ke tanah halal untuk ngambil mikot. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tawaf dan sa'i, kemudian tahallul, sehingga juga mendapatkan 2
pahala yaitu umroh dan haji. Dan yang diambil pelajaran di sini adalah bahwa ketika datang bulan tidak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf, gitu ya. Nah, bagaimana kalau waktunya cuma sedikit seperti orang Indonesia di zaman sekarang yang waktunya hanya 4 hari, terus sudah sampai di Mekah waktunya tawaf, dia datang bulan. Maka yang paling bagus adalah dia tidak tawaf dulu, dia tetap dalam keadaan ihram melakukan ibadah yang lain. Hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat kalau nanti pulang dan dia belum suci, mau tidak mau dia harus sa'i. Setelah sa'i tahallul dan dia tidak membayar dam meskipun tidak pakai tawaf, dan ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah meskipun tidak ada tawafnya, gitu. Dan tidak wajib qadha. Kenapa? Karena waktu ihram sudah mengucapkan, ya Allah, aku akan tetap tahallul apabila aku tertahan. Tertahan maksudnya tidak bisa melanjutkan ibadah ini. Nah, dia tertahan untuk melakukan tawaf. Tertahan apa? Tertahan oleh datang bulan. Berarti lah cocok untuk perempuan. Untuk laki-laki juga cocok. Siapa tahu nanti sakit. Siapa tahu nanti sakit. Wah, sampai di Mekah terus sakit parah. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit, setelah itu waktunya pulang. Nah, jadi datang dari Madinah dalam keadaan pakai ihram di miqat, labbaik Allahumma umratan. Begitu sampai di Mekah, biqadarilah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit, sampai waktu pulang nggak ada waktu untuk tawaf dan untuk sa'i, tetap tahallul dan tidak membayar dam meskipun nggak pakai tawaf, nggak pakai sa'i. Gitu. Dan diberi pahala oleh Allah atas ibadah yang dia lakukan, dan tidak wajib qadha apabila dia di miqat membaca tambahan dari ihramnya, Allahumma mahilli haitsu habastani. Jadi labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Ya Allah, aku akan tahallul apabila aku tertahan atau apabila aku tidak bisa melanjutkan ibadah ini. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah ihram di miqat. Gitu. Mudah-mudahan yang kita fahami bersama tadi itu menjadi bekal kita, khususnya apabila kita sudah pernah haji atau umroh tapi banyak kekurangan dan kesalahan, gitu. Nah, atau apabila kita mau berangkat lagi supaya lebih sempurna, nah mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengikuti pelajaran haji dan umroh ini sampai selesai, dan membaca lagi buku haji dan umroh, dan belajar lagi di berbagai kesempatan. Mungkin itu, dan pembahasan kita tadi adalah yang pertama yang berkaitan dengan pelanggaran ihram. Nanti ada larangan-larangan ihram akan disebutkan secara sempurna. Adapun pembahasan di awal, apabila orang ini melakukan pelanggaran ihram. Misal di miqat dia belum mulai, sampai akhirnya kebablas masuk ke dalam, mendekat ke Mekah, baru mulai. Nah, ini bagaimana? Jawabannya, dia dosa. Jadi harus beristighfar dan bertaubat, dan tanpa istighfar dan tanpa taubat dosanya tidak terhapus kecuali apabila dia mundur lagi ke miqat dan memulai ihram dari miqat. Apabila tidak mungkin mundur, maka tetap dia berihram meskipun sudah kelewatan, berihram dan melakukan ibadah terus, dan tidak ada kewajiban membayar dam atau hadiyul kafaroh. Tidak ada kewajiban menyembelih dam. Nah, hajinya sah meskipun tidak sempurna. Nah, adapun kesalahannya tadi itu, dia diperintah untuk beristighfar dan bertaubat. Yang kedua, macam-macam ihram di miqat. Apabila tidak di musim haji,
maka ihramnya jelas, yaitu Allahumma labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Adapun apabila di musim haji, berangkat haji, maka ada 3 macam. Haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad. Haji tamattu yaitu labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal haji. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Kemudian tamattu. Tamattu adalah tahallul. Ya. Nah, tahallul sampai musim haji datang. Nah, musim haji datang itu tanggal 8 Dzulhijjah baru berihram lagi. Dan boleh yang haji tamattu ini niatnya di miqat hanya niat umrah. Labbaik Allahumma umratan. Gitu saja boleh. Setelah selesai umrah, tahallul, tetap di tanah suci sampai tanggal 8 Dzulhijjah baru pakai ihram kemudian memulai untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Itu juga boleh. Yang kedua, yang niatnya qiron, yaitu umrah dan haji jadi satu. Maka niatnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah dan haji. Nah, yang ketiga, haji ifrad, yaitu di musim haji, berangkat haji nggak pakai umrah. Nah, bagaimana ihramnya? Labbaik Allahumma hajjan. Itu aja. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Bagi yang niatnya qiron tadi itu umrah dan haji jadi satu. Apabila tidak membawa hadyu, jadi dia berangkat dari rumah tidak membawa hewan untuk disembelih di tanah suci, maka diperintah merubah haji qironnya menjadi haji tamattu. Meskipun sudah berjalan cukup panjang, jadi sudah sampai di Mekah, tawaf. Setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i, kemudian berhenti, meskipun berhenti sudah 1 hari. Awalnya karena niatnya itu qiron, tidak boleh tahallul, nggak boleh potong rambut. Nah, begitu sadar atau ada yang memberitahu, diperintah untuk merubah menjadi tamattu. Bagaimana? Tahallul, setelah itu dia bebas dari ihram, nanti tanggal 8 baru mulai ihram lagi. Dan ada faedah bahwa haji tamattu itu lebih baik daripada haji qiron. Kemudian yang terakhir, apabila orang itu khawatir sakit, atau datang bulan, atau melahirkan, atau sebab-sebab lain, maka yang lebih baik menambahi bacaan ihramnya dengan Allahumma mahilli haitsu habastani. Jadi akhirnya bunyinya ihramnya adalah labbaik Allahumma umratan Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau haji, Allahumma labbaika umratan wa hajjan Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau misalnya tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an il haji. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah, kemudian tahallul sampai haji lagi, baru ihram lagi. Ditambahi Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku akan tahallul apabila aku tertahan. Nah, jadi tambahan Allahumma mahilli haitsu habastani itu sangat penting bagi orang-orang yang dikhawatirkan tidak bisa sampai selesai. Mungkin itu kesimpulan dari yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.